Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ode Alvina. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi adik-adik, tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya terdiri atas 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, 4. Ekosistem, dan 5. Biosfer. 1. Individu. Individu adalah setiap anggota populasi. Contohnya, seorang manusia, seekor tikus, seekor harimau, seekor burung, dan lain-lain. 2. Populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya, populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, dan populasi gajah. 3. Komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antar makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Kemudian, komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Dan komunitas itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, komunitas akuatik. Komunitas akuatik yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di perairan, seperti parit, kolam, sungai, danau, dan laut. 2. Komunitas terestrial atau komunitas darat, yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di daratan, seperti di hutan, gunung, padang rumput, padang pasir, dan padang es. 4. Ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Ekosistem dibedakan beberapa komponen, yaitu pertama, komponen biotik. Adalah suatu ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah suatu ekosistem yang juga ditempati oleh benda mati. Contohnya, suhu, kelembapan, sinar matahari, dan mineral. Kemudian, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, ekosistem alam, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau secara alami. Contohnya, danau, sungai, padang rumput, padang pasir, dan hutan. Kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat. Contohnya, sawah, ladang, kolam, dan akuarium. 5. Biosfer. Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas. Biosfer juga adalah berbagai bioma di permukaan bumi yang saling berhubungan dan membentuk sistem yang lebih besar lagi. Contohnya, bumi tempat tinggal kita ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.